Saya ingin menyapa juga saudaraku yang saat ini mengikuti ibadah kita lewat live streaming di YouTube CWS. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, satu sukacita yang sangat besar bagi kita semua kalau melihat orang-orang muda setia kepada Tuhan. Orang-orang muda yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan selalu bertekun dalam persekutuan, termasuk dalam ibadah kita pada sore hari ini. Selain ketekunan dalam ibadah, berdoa, dan belajar firman Tuhan, kita juga harus menjadi orang yang memiliki integritas. Konfusius, seorang filsuf Cina, mengatakan, kekuatan suatu bangsa tergantung pada integritas masyarakatnya. Jadi kalau masyarakatnya integritasnya kurang, maka bangsa tidak akan kokoh. Kalau kita semua belajar sejarah Indonesia, saudaraku, kenapa bangsa kita lemah dan dijajah begitu lama? Karena bangsa kita mudah diadu domba oleh penjajah yang lebih pandai dari bangsa kita. Mereka bisa memanfaatkan orang-orang yang tidak berintegritas untuk dipakai melawan saudara-saudaranya sendiri. Dan itulah kita dijajah selama 350 tahun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas itu berarti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Itu definisi yang agak rumit, saudara, saya juga bingung dengan definisinya. Tapi kita bikin sederhana aja ya, bahwa integritas itu sama dengan sama kata dengan perbuatan. Billy Graham, seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai Tuhan, terkenal akan integritasnya selama masa pelayanan yang sangat panjang. Beliau meninggal pada usia 99 tahun. Dia mengatakan begini, integritas itu adalah ketika kehidupan pribadi kita tiba-tiba terekspos keluar, kita tidak punya alasan untuk malu atau khawatir. Atau dengan kata lain, apa yang keluar dari penampakan kita adalah sama dengan apa yang ada di dalam kita. Jadi artinya, saudaraku, kalau seorang yang berintegritas adalah orang yang tidak pernah takut orang mengetahui kehidupan kita dalam luar, karena apa yang kita lakukan di belakang dan kita tampilkan keluar itu sama. Belakang ini kita kan sering lihat, saudara, di infotainment, bagaimana seorang yang figurnya keluar kelihatan sangat mengasihi, berbicara tentang kasih dan sebagainya. Ternyata setelah rumah tangganya gonjang-ganjing, terungkap bahwa dia kasar sama istrinya, dia jahat pada anak-anaknya. Ada seorang motivator yang sangat terkenal dulu ya, selalu bicara dengan kelembutan, dengan kebaikan. Ternyata dia menelantarkan anaknya, dan pada waktu dia masih berkeluarga dengan istri pertamanya, dia juga suka menganiaya istrinya. Itulah orang-orang yang tidak berintegritas. Alkitab mengatakan apa tentang integritas, saudara? Mari kita baca dalam Amsal 10 ayat 9. Orang jujur hidupnya aman, orang yang menipu akan ketahuan. Itu bahasa Indonesia sehari-hari. Amsal 28 ayat 20, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Mazmur 119 ayat 1, berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jadi dapat simpulkan bahwa orang yang memiliki integritas itu sikap hidupnya dan perilakunya akan menghasilkan kepercayaan pada orang lain. Selain itu, berintegritas dalam konteks kekristenan adalah hidup menurut kehendak Tuhan. Sebagai orang muda, penting sekali kita mengembangkan sikap berintegritas ini, saudara, supaya hari depan kita akan cerah dan diberkati Tuhan dalam segala hal yang kita kerjakan, karena kita juga mendapat kepercayaan dari orang-orang yang misalnya kalau kita kerja, kita bekerja dengan dia, atau pada waktu kita sekolah, kita belajar dengan sungguh-sungguh, tidak ngerpek dan sebagainya. Itu ciri-ciri orang berintegritas. Dan kalau saudara lakukan, saudara akan diberkati Tuhan di masa-masa yang akan datang.
Marilah kita belajar dari Yusuf, seorang muda yang berintegritas. Dalam segala pengalaman hidupnya, ia tetap teguh menjaga integritasnya, dan ujung dari kisahnya kita tahu semua bagaimana Yusuf diberkati Tuhan dan dia menjadi seorang penguasa di Mesir. Mari kita baca dalam Kejadian 39 ayat 1-3 dan 20-23. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pengawal istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. 39 ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjara di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayai kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Yusuf adalah anak laki-laki dari anak ke-11 laki-laki dari ke-12 bersaudara laki, anak dari Yakub atau dari Israel. Yusuf dikasih oleh ayahnya lebih dari saudara-saudaranya, karena dikatakan Alkitab dia dilahirkan pada waktu Yakub sudah tua. Dan saya yakin pasti karena Yusuf juga adalah seorang yang baik, seorang yang mempunyai karakter yang baik, sehingga ayahnya mengasihi dia lebih dari yang lain. Dan karena integritasnya, karena kejujurannya, ia yang sering melihat saudara-saudaranya melakukan kejahatan, tapi karena dia masih muda, saudara, ia pasti nggak berani negur kakak-kakaknya ya. Jadi yang dilakukan Yusuf adalah mengadukan kejahatan kakak-kakaknya kepada Yakub ayahnya. Pasti tujuan Yusuf adalah supaya ayahnya menegur kakak-kakaknya dan supaya kakak-kakaknya tidak berbuat jahat lagi. Tanggapan dari kakak-kakaknya, dari saudara-saudara Yusuf ini kepada Yusuf berbeda, saudara. Kakak-kakaknya malah membenci Yusuf karena Yusuf selain dimanja oleh oleh ayahnya, mereka merasa iri, ditambah lagi tukang ngadu, gitu kali pikiran kakak-kakaknya Yusuf ya, saudara. Saudara yang hidup dalam marketplace tahu persis, tukang ngadu itu banyak musuhnya ya kan. Jadi ini bukan pelajaran supaya saudara suka ngadu-ngadu, tapi kalau saudara tahu itu benar, saudara harus berani menyatakannya. Itu udah yang dimaksudkan dalam hal ini. Tapi kakak-kakak Yusuf nggak terima dengan apa yang dilakukan Yusuf. Ditambah lagi karena kesalehannya, maka Yusuf pun mendapat perkenan Allah untuk mendapat penglihatan lewat mimpi. Akibatnya saudaranya makin membenci dia. Kenapa, saudaraku? Karena mimpi dari Yusuf itu adalah bahwa saudara-saudaranya akan tunduk pada dia, dan dia akan menjadi penguasa dari saudara-saudaranya. Semakin kesalah saudara-saudaranya pada Yusuf ya. Udah manja, suka ngadu, sekarang halu lagi. Mimpi apa dia mau menjadi penguasa di atas kita? Puncak dari kejengkelannya adalah Yusuf kemudian dijual oleh kakak-kakaknya sebagai budak. Yusuf yang sebelumnya hidup dalam kenyamanan di rumah ayahnya, tiba-tiba harus menjadi budak di negeri orang. Seorang yang memiliki perbuatan atau moral yang baik, dan karena kebaikannya Allah berkenan menunjukkan apa yang terjadi di kemudian hari dalam kehidupan Yusuf lewat mimpinya. Dan mimpi itu adalah dia akan menjadi pemimpin, tapi kenyataannya Yusuf malah jadi budak, saudara. Jauh sekali antara pemimpin dengan budak. Yusuf menderita dalam kesendirian karena dia dijual ke negeri orang, jauh dari sanak saudara, tidak ada yang dia kenal di tempat di mana dia dijual.
Dan ketika itu umur Yusuf masih 17 tahun. Dalam usia sangat muda harus mengalami penderitaan. Dan Yusuf mengalaminya karena dia melakukan kebenaran, saudara. Yusuf dibeli oleh Potifar, kepala pengawal Raja Firaun, dan menjadi budak di rumah Potifar. Karena ketampanannya dan perilakunya yang baik, Alkitab mengatakan manis sikapnya, istri Potifar kemudian berhasrat kepada Yusuf dan menggoda untuk bersinah dengannya. Sekali lagi Yusuf menunjukkan bahwa dirinya memiliki keyakinan moral yang kuat, sekaligus iman yang kokoh. Yusuf menolak godaan itu. Yusuf bahkan mengatakan seperti ini, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah? Suatu pernyataan yang sangat kuat dari Yusuf untuk menunjukkan imannya, saudara, kepada Allah, sekaligus sikap moral yang benar dan diwujudkan oleh Yusuf dalam tindakan. Akibatnya apa, saudaraku? Yusuf difitnah oleh istri Potifar sehingga harus masuk penjara. Kembali Yusuf harus menderita karena menjaga integritasnya sebagai anak Allah. Yusuf yang mempertahankan hidup dalam kebenaran harus kembali ditimpa kemalangan. Dan 13 tahun lamanya Allah memproses Yusuf menjadi pribadi yang kuat dan siap untuk tugas yang besar yang harus diembannya nanti. Itu waktu sejak Yusuf menjadi budak kira-kira 11 tahun dan 2 tahun Yusuf ada dalam penjara. Selama itu juga Tuhan menunjukkan kehadirannya dan penyertaannya kepada Yusuf dalam penderitaannya. Selain itu Yusuf juga mempunyai sikap yang positif dalam menanggapi apa yang dialaminya. Jadi walaupun Allah menyertai Yusuf, tapi kalau Yusuf tidak punya sikap yang positif, dia tidak terima dengan apa yang dialaminya, mungkin kejadiannya beda, saudaraku. Keteguhan Yusuf dalam menjaga integritasnya di usia mudanya, kesetiaannya kepada ketetapan-ketetapan Tuhan ternyata menjadi kunci akan keberhasilan Yusuf di masa depan. Karena kesetiaannya kepada ketetapan Allah, maka Allah selalu menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih-Nya kepada Yusuf sehingga Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakannya. Yusuf diangkat Potifar menjadi kuasa dalam rumahnya karena Potifar melihat bahwa Yusuf disertai Allah. Potifar bukanlah penyembah Allah, tetapi ia bisa melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Dari mana Potifar bisa mengenal Tuhannya Yusuf, saudaraku? Tentu dari kehidupan Yusuf. Yusuf adalah orang yang punya akhlak yang baik. Ia positif dalam menanggapi penderitaan yang dialaminya. Yusuf bekerja dengan giat dan gak pernah mengeluh. Ia melakukan semuanya dengan hati yang lapang. Akibatnya adalah Alkitab mengatakan sekali lagi, semua yang dikerjakan Yusuf berhasil. Selain itu Yusuf manis sikapnya. Hal itu menunjukkan Yusuf tidak terpuruk dengan penderitaannya. Ia tidak menyikapi pengalamannya dengan amarah, dengan dendam atau sakit hati kepada saudara-saudaranya telah menjual dia. Dan itu bisa kita buktikan kalau saudara membaca dalam kitab Kejadian pasal 45, saudaraku. Saudara bisa membaca bagaimana pernyataan Yusuf ketika saudara-saudara datang meminta bantuan dia setelah dia menjadi pejabat di Mesir. Begitu saudaranya tahu Yusuf itu adiknya sudah menjadi pejabat, takut kalau Yusuf balas dendam karena perbuatan jahat mereka kepada Yusuf. Tapi Yusuf mengatakan satu kata yang sangat indah. Kamu mungkin berbuat jahat sama aku, tapi aku yakin bahwa ini adalah rencana Tuhan supaya aku mendahului kalian dan aku bisa menolong kalian di saat kesesakan kalian. Jadi Yusuf melihat semua itu adalah hal-hal yang semua yang dialaminya adalah dari pandangan yang positif. Sikap positif ini menghasilkan perilaku yang baik, saudara. Ia mengerjakan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Karena ketaatannya kepada Allah dan menerima pengalamannya sebagai sesuatu yang harus dilalui dengan kepasrahan kepada Tuhan, Tuhan selalu menyertai Yusuf. Ketika Yusuf harus masuk penjara karena fitnah, Alkitab mengatakan Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara.
Karena Tuhan menyertai dia, apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ayat 23b. Frasa penyertaan Tuhan ini, kalau kita baca dalam narasi Yusuf di Kejadian 37-50 dalam 14 pasal itu, tercatat 4 kali. Dan semuanya di pasal 39. Pasal 39 mengisahkan Yusuf ketika menjadi budak di rumah Potifar, dan ketika Yusuf dipenjara karena fitnah. Jadi penekanan yang kuat tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf terjadi ketika dia berada dalam masa-masa sulitnya. Walaupun pasti sepanjang hidupnya Tuhan menyertai Yusuf, tapi yang ingin dinyatakan di sini ialah bahwa dalam keadaan apapun, apalagi ketika dalam masa terberat di kehidupannya, penyertaan Tuhan makin dalam sehingga Yusuf sanggup dan kuat melalui pengalaman pahit dalam hidupnya dengan baik. Karena Yusuf hidup benar di hadapan Allah, maka pengalaman yang dilaluinya dijadikan Allah sebagai sarana mendidik Yusuf menjadi orang yang memiliki mental yang kuat. Melatih keterampilannya yang di kemudian hari mendukungnya ketika dia mendapat tugas dan tanggung jawab yang besar oleh Firaun. Akal budi dan kebijaksanaan Yusuf dalam memerintah negeri Yusuf dilatih di rumah Potifar sebagai budak dan di penjara sebagai tahanan. Jadi semua pengalaman yang terjadi dalam hidup Yusuf dipakai Tuhan untuk melatih dia menjadi orang yang hebat. Semuanya bisa terjadi karena Yusuf takut akan Tuhan dan hidup penuh dengan integritas, sehingga dimanapun ia berada, Yusuf menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Yusuf berumur 30 tahun, kira-kira waktu diangkat Firaun menjadi penguasa Mesir. Dalam usia yang masih muda, Yusuf mendapat kepercayaan yang begitu besar dari Firaun. Karena apa, saudaraku? Alkitab mengatakan, karena Yusuf selalu disertai Tuhan. Kenapa Yusuf selalu disertai Tuhan? Karena dia berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Dia tidak pernah berdosa, dia tidak menyimpang dari ajarannya. Godaan apapun yang menimpa dia, dia tetap teguh dalam pendirinya untuk setia kepada Tuhan dan tidak berbuat dosa. Apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan seorang muda yang bernama Yusuf ini? Yang pertama adalah Tuhan selalu menyertai orang yang hidup dalam jalannya. Yusuf memutuskan untuk tidak berbuat dosa dan hidup benar di hadapan Allah. Godaan istri Potifar untuk tidak membuat Yusuf berpaling dari kehendak Allah. Sebaliknya ia menyatakan bahwa apa yang dilakukan istri Potifar adalah kejahatan berat dan berdosa kepada Allah. Iman Yusuf bertumbuh karena ia menjaga kesalehan hidupnya dan mengutamakan Tuhan dalam segala hal yang dilakukannya, saudaraku. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara, ketika kita percaya Tuhan, menyatakan diri kita sebagai anak-anak Allah, maka selayaknya kita hidup dalam kehendak-Nya. Kita harus menjauhkan diri kita dari dosa. Karena godaan dunia begitu banyak membentang di hadapan kita. Cinta, karir, bisnis, pekerjaan, pergaulan, semuanya itu dapat membawa kita menjauh dari kasih karunia Allah. Saudara pasti punya pengalaman atau melihat orang di sekitar kita ya. Dulu orangnya baik, tapi setelah pacaran sama dia, waduh jadi kacau bener hidupnya. Itu cinta yang menjauhkan orang dari kasih Tuhan. Karir, kita ingin mendapat karir yang lebih tinggi, dan kita memaafkan semua perbuatan jahat yang ada di sekitar kita supaya kita mendapat posisi yang lebih baik. Dalam bisnis, banyak sekali orang Kristen yang di gereja tekun sekali berdoa, tekun mendengar firman Tuhan. Tapi begitu bisnis, semua itu hilang karena katanya bisnis adalah bisnis, ibadah adalah ibadah. Sehingga dalam bisnis dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Banyak ada di sekitar kita, dan hal itu dapat membawa kita menjauh dari kasih karunia Tuhan, saudaraku. Jangan pernah menjauh dari kasih setia Tuhan, saudara. Tetaplah berjalan dalam jalan Tuhan, dan ketika kita hidup benar, dan kita selalu menjaga apa yang harus kita lakukan, kita menjaga perilaku kita dimanapun kita berada, Tuhan pasti akan selalu bersama-sama dengan kita, selalu beserta kita dan menolong kita.
Ujian kita pasti belum seberat Yusuf, karena pasti di antara saudara belum ada yang pernah jadi budak ya. Siapa yang sudah pernah jadi budak, saudara? Nggak ada, zaman sekarang sudah nggak ada perbudakan. Siapa yang pernah masuk penjara karena berbuat kebenaran? Kayaknya juga belum ada. Kalau masuk penjara karena kesalahan yang dibuatnya atau karena kejahatan yang dilakukannya, itu banyak. Tapi karena berbuat baik masuk penjara, itu sangat jarang walaupun ada saat ini. Khususnya kalau saudara-saudara melayani daerah-daerah yang masih belum membuka dirinya. Kadang-kadang kalau kita melakukan dengan cara yang terlalu berani, kita juga bisa mengalami itu. Tapi hiduplah yang benar Tuhan, saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, maka pasti Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Orang yang disertai Tuhan juga akan berhasil dalam pekerjaannya. Ketika kita hidup dalam jalan Tuhan, maka hidup kita pasti disertai Tuhan. Ia akan menjadi penolong kita sehingga apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Itu kata firman Tuhan. Ketika Yusuf melakukan tugasnya dengan setia, tidak peduli sebagai budak di rumah Potifar atau sebagai tahanan dalam penjara, bahkan sebagai penguasa di Mesir, Allah selalu menyertai dan membuat seluruh pekerjaannya berhasil. Dan yang menarik, selain pekerjaannya selalu berhasil, Allah juga memberkati tempat di mana ia bekerja. Potifar diberkati Tuhan. Seluruh miliknya, rumahnya, ladangnya diberkati Tuhan. Begitu kata firman Tuhan. Ketika di penjara, kepala penjara mempercayakan seluruh tahanan kepada Yusuf. Kepala penjara tidak mencampuri segala yang dikerjakan Yusuf karena dia sangat percaya kepada Yusuf. Karena apa, saudaraku? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir, tanah Mesir diberkati Tuhan. Apa yang dikerjakan Yusuf? Menyelamatkan rakyat Mesir dari bencana kelaparan yang dahsyat yang melanda dunia ketika itu. Yusuf juga menyelamatkan keluarganya dari bencana yang dahsyat. Begitu juga dengan kita, saudaraku. Kerjakanlah apa yang menjadi tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh, penuh integritas, jujur dan tulus. Sekecil apapun pekerjaan atau tugas yang dipercayakan kepada kita, kerjakanlah dengan segenap hati. Maka lihatlah penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan pasti akan membuat pekerjaan saudara-saudara itu berhasil. Amin. Amin. Ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, maka produktivitas kita meningkat. Produktivitas kita meningkat, hasil yang kita peroleh juga meningkat. Hasil yang peroleh meningkat, pendapatan meningkat. Pendapatan meningkat, keuntungan tempat kita bekerja meningkat. Dan kalau keuntungan dari tempat kita bekerja meningkat, maka kemungkinan juga gaji kita naik. Amin. Amin. Tapi kenyataannya belum tentu, saudara. Karena perusahaan-perusahaan sekarang terkadang jahat sama karyawannya. Apapun yang kita lakukan, kadang-kadang dianggap kurang sama perusahaan. Mungkin ada yang bilang ini, wah bos gue pelit, sudah kerja setengah mati, nggak ada pengertiannya. Banyak yang gitu ya, bos-bosnya yang nggak ada pengertian. Banyak pasti, saudara. Kita udah kayak kerja rodi aja, udah kayak kerja dalam perbudakan. Tapi saudaraku, ingatlah bahwa ketika kita komit dengan pekerjaan kita, maka semua yang kita lakukan tidak sia-sia. Mungkin bos saudara-saudaraku pelit. Mungkin juga dia tidak ada pengertian pada saudara. Tapi kita bekerja, ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, setidak-tidaknya kita mengasah keterampilan kita yang akan jadi referensi kita pada waktu kita mendapat kesempatan untuk bekerja di tempat lain yang lebih baik. Amin. Mau melakukan itu? Susah, ya, memang susah. Pengalaman bila dimaknai dengan baik akan memberi nilai tambah dalam kehidupan kita. Yusuf nggak pernah tahu kalau dia mau jadi penguasa di kemudian hari. Tapi dia hanya melakukan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Dia bekerja dengan giat dan dengan sungguh-sungguh. Dia bekerja dengan tulus. Dan dia tidak memikirkan apa yang akan terjadi dalam hidupnya nanti. Dan integritasnya membuat ia selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Dan endingnya, saudaraku, kita semua tahu. Yusuf kemudian menjadi penguasa di Mesir. Dia menjadi seorang pejabat tinggi. Tapi bukan itulah yang penting. Tapi yang tadi penting adalah ketika saudara melakukan semua dengan penuh integritas, maka Tuhan selalu menyertai saudara.
dimanapun saudara berada. Masa depan kita di tangan Tuhan, saudaraku. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Ia selalu menyediakan yang terbaik bagi kita pada waktunya. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Dia tahu kondisi saudara dan dia tahu kapan waktu ia memberikan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Lakukan saja dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kerjakanlah dengan penuh integritas, maka ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia tidak pernah dapat menyelami Allah. Kita hanya bisa memahami Allah sebesar apa yang Allah berikan pada kita untuk memahami Dia. Karena Allah terlalu besar, saudara tidak mampu menjangkaunya. Tapi begitu Allah menunjukkan dirinya kepada kita, maka Allah pasti akan segera membuat kehidupan saudara indah. Kalau kita selalu setia dan melakukan kehendak Tuhan, serta hidup penuh integritas. Sebagai perwujudan kita mengasihi Allah. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam kehendak Tuhan. Bekerjalah dengan giat, tunjukkanlah integritasmu dimanapun kalian berada. Dan yakinlah, Tuhan akan memberkati kita semua yang hidup dalam kehendak Tuhan dan selalu menjaga integritas kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan, Engkau telah memberi kami suatu pengertian yang baru tentang bagaimana hidup dalam kehendak-Mu. Bagaimana kita harus hidup dengan penuh integritas, hidup yang dapat dipercaya orang lain, hidup dengan kejujuran Tuhan. Dan Engkau telah mengajarkan kami bahwa ketika kita melakukan itu, maka Engkau akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kuduskanlah hati kami, sucikan kami selalu dalam kasih-Mu, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.